Shalom, selamat pagi adik-adik. Sudah siap untuk sekolah minggu pada pagi hari ini? Sebelum kita memulai sekolah minggu pagi hari ini, kita sama-sama lihat panduan ibadah online pada pagi hari ini yuk. Yang pertama, adik-adik harus bersiap selayaknya mau pergi beribadah atau sekolah minggu di gereja. Sudah mandi dan berpakaian rapi. Selanjutnya, adik-adik harus mengikuti dengan baik seperti ketika beribadah atau sekolah minggu di gereja. Jangan sambil makan dan minum, jangan sambil tidur-tiduran, jangan sambil main gadget. Nah, untuk ayah dan ibu, anak-anak melihatlah dari kita loh. Karena itu, ayah dan ibu harus antusias di dalam mendampingi putra-putrinya mengikuti ibadah atau sekolah minggu online. Nah, itu dia adik-adik panduan ibadah online pada pagi hari ini. Sudah siap mengikuti sekolah minggu? Yuk kita sama-sama simak. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom adik-adik, selamat tahun baru. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu adik-adik. Kita ketemu lagi ya adik-adik. Iya benar. Sekolah minggu online. Bu Magda mau tanya ini sama teman-teman yang ada di rumah dan yang ada di sini. Tahun baru kemarin ada acara apa sih adik-adik? Oh, teman-teman ada apa? Unda potluck party. Wow. Seru banget pasti ya. Kalau aku nikah? Aku ada acara Zoom di keluarga aku dengan saudara yang di luar daerah sana. Kamu kangen ya? Kalau Bu Magda sendiri bakar-bakar jagung sama edel di rumah. Kalau Mbak Cynthia sama. Tas dulu dong. Kalau Mbak Tabita? Saya tidur di Oh, kalau Om Septian? Bakar-bakar juga. Bu Magda yakin pasti acara tahun baru adik-adik di rumah juga seru. Nah, adik-adik, sekarang sebelum kita memulai sekolah minggu kita akan menyanyi dulu. Iya, biar tambah siap, biar makin semangat ya. Nyanyi apa? Lale. Oh, lale. Yuk, biar semakin semangat, kita sambil berdiri ya. Kita ada gerakannya adik-adik. Yuk, berdiri yuk. Silakan Mbak Tabita, Mas Septian. Lalu
sendiri ya. Siapa yang mau berdoa? Oh, Mbak Cynthia. Yuk, adik-adik. Mari adik-adik kita berdoa. Selamat pagi Bapak, terima kasih Kau telah menuntun kami di rumah kami masing-masing. Sekarang kami akan memulai sekolah minggu online ini, tentunya dari awal, pertengahan hingga akhir. Doa yang jauh dari sempurna ini hanya kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya. Amin. Terima kasih Mbak Cynthia. Terima kasih Mbak Cynthia. Terima kasih Mbak Cynthia. Sekarang waktunya apa ini ya, Bunda? Kita apa? Hari ini mau mendengarkan Firman Tuhan. Ya, Ayo, siapa ya? adik-adik ada yang tahu nggak Ini siapa? siapa nih? Gurunya apa Mbak Cynthia? Oh, Bapak. Siapa adik-adik? Ada Di yang depannya, tahu? di depannya. Oh, di depannya Pak Yusef, Pak Yusef? Pak Yusef bukan. Pakai R. Oh, R. Siapa ya? Siapa di SM? Robert. Siapa? Robert? Yang pakai Robert ya? Bukan. Emang Siapa ada? Robert? Emang ada? Siapa Robert? Gue nggak kenal saya. Rustian. Oh, Marus. Nah, betul. Ada yang menunggu Marus juga ya? Wah, betul adik-adik. Nah, sebelum kita panggil Pak Rus bareng-bareng ke sini, kita mau nyanyi dulu. Nyanyi Iya. apa? Nyanyi untuk supaya kita siap mendengarkan firman Tuhan. Betul. Ya, kita akan menyanyikan lagu. Mari masuk. Monggo. Mari masuk. Mari masuk. Masuk hatiku. Ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Kita naikkan pujian ini sekali lagi. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Yuk, teman-teman, kita panggil bareng-bareng yuk. Pak Rus. Sekali lagi. Pak Rus. Bunda Marta, Mbak Niken, Kumada, Mbak Cynthia, apa kabar? Halo Mas Ian, Mbak Nabila. Halo adik-adik semua, selamat tahun baru. Dan kita bersyukur hari ini bisa ketemu di sekolah minggu online. Dan ini pertama kali untuk di tahun 2021. Kita akan mendengar sabda Tuhan, kita akan mendengar firman Tuhan. Semoga firman Tuhan hari ini nanti akan memberikan sebuah inspirasi baru dalam hidup kita, sehingga kita bisa menjalani hidup di tahun 2021 dengan lebih baik lagi. Ya, kalau Oke. gitu, kita mau duduk manis dulu ya Pak Boleh, Rus? silahkan. Nah, yuk, Ayo. teman-teman kita duduk dulu. Teman-teman yang lain Iya, tetap Pak Rus ya. di rumah untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Baik, adik-adik, sebelum kita mendengar cerita tentang firman Tuhan, kita akan persiapkan hati kita untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami menghadap kehadirat-Mu pada kesempatan hari ini. Kami bersyukur
karena kami boleh melewati tahun 2020 dan saat ini Engkau telah memperkenankan kami bersama dengan anak-anak sekolah minggu di GKJ Wirobrajan memasuki tahun 2021. Dan pada kesempatan ini juga kami akan mengawali seluruh rangkaian kegiatan sekolah minggu di tahun 2021. Kami akan mendengarkan cerita tentang firman-Mu. Berkatilah kami semua supaya kami dapat beroleh berkat melalui cerita firman yang sebentar akan kami dengarkan dan kami perhatikan bersama. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, adik-adik yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, bagaimana kabarnya hari ini? Pak Rus berharap adik-adik semua dalam keadaan sehat. Dan saat ini Pak Rus mau memberi sebuah cerita sebagai awal seluruh kegiatan sekolah minggu di tahun 2021. Sebelum Pak Rus memberi sebuah cerita, Pak Rus mau bertanya. Saya kira semua pernah ke kebun binatang. Ya. Kalau ada yang belum, ya besok kalau situasi sudah kondusif, pandemi corona sudah tidak lagi seperti sekarang ini, sudah memungkinkan kita bisa beraktivitas di luar rumah. Adik-adik boleh minta diantar mama, papa untuk ke kebun binatang. Nah, untuk yang sudah pernah ke kebun binatang, tentunya adik-adik di sana akan bertemu dengan ciptaan Tuhan yang namanya binatang atau satwa. Ada yang jinak, ada yang buas, ada yang bisa kita ajak bermain gitu. Dari apa yang dia makan kita juga bisa menemukan beberapa jenis binatang dengan makanan-makanan yang khusus. Ada yang suka makan tumbuh-tumbuhan, ada yang suka makan daging, ada pula mungkin yang makan tumbuh-tumbuhan, makan daging, atau bahkan ada yang juga makan buah-buahan. Nah, cerita Pak Rus hari ini bercerita tentang seekor binatang yang tinggal di hutan, ya. Dan mungkin adik-adik sebagian pernah melihat binatang ini suka makan buah. Nah, siapa yang tahu? Buah yang paling digemari itu biasanya adalah buah pisang. Ayo, siapa yang tahu binatang apa itu yang makannya buah pisang? Ada yang tahu? Itu Bu Mada menjawab dengan tepat. Monyet, betul. Pak Rus mau cerita tentang seekor monyet yang tidak mau berbagi. Nah, ceritanya demikian adik-adik. Hutan tempat di mana binatang-binatang itu tinggal kala itu sedang terjadi musim kemarau yang cukup panjang. Mungkin berbeda ya dengan situasi saat ini. Sekarang kita sedang berada di musim hujan. Tapi kala itu hutan itu sedang mengalami musim kemarau yang cukup panjang. Karena musim kemarau, maka jarang ada hujan turun, air susah didapat. Dan adik-adik tentunya tahu yang kelasnya lebih tinggi ya, kelas 5, kelas 6. Kalau air itu menjadi kebutuhan untuk tumbuh-tumbuhan, air itu menjadi kebutuhan untuk binatang-binatang yang ada di hutan. Nah, karena masa kemarau itu cukup panjang, maka apa? Tumbuh-tumbuhan di hutan itu pun juga tidak bisa tumbuh sebagaimana mestinya. Daun-daun mulai berguguran. Pohon yang seharusnya mengeluarkan bunga untuk kemudian menjadi buah, itu pun juga tidak bisa menghasilkan bunga dan buah sebagaimana yang diharapkan. Dan ini berdampak pada binatang-binatang di hutan sana yang makan daun-daunan, menjadi kekurangan bahan makan. Binatang-binatang yang memakan buah-buahan, dia mengalami kesulitan untuk mendapatkan makanan. Nah, salah satu di antaranya adalah monyet. Nah, seekor monyet di hutan itu yang juga mengalami kesulitan untuk mendapatkan makanan, tiba-tiba dia pergi ke sebuah tempat, masuk ke dalam hutan yang lebih dalam, dan ia melihat, wah, itu masih ada satu pohon. Daunnya masih hijau, kemudian tengok sana, tengok sini. Nah, ia masih menemukan
beberapa buah di pohon itu. Akhirnya dengan penuh semangat karena kelaparan, ia manjat pohon itu. Sesampai di atas, wah, dia makan begitu lahap buah-buah yang ia ingini. Kemudian begitu kenyang, ia petik beberapa buah dalam jumlah yang cukup banyak dan ia bawa turun. Ketika dia turun dari pohon itu memang agak susah. Karena apa? Tangan yang satu membawa banyak buah, tangan yang satu berpegang pada dahan atau ranting untuk dia bisa turun. Dan ia berhasil turun dari pohon itu. Kemudian ia berencana untuk membawa pulang buah yang ia petik itu ke pohon tempat di mana dia tinggal. Ia berjalan menuju pohon tempat di mana dia tinggal. Nah, di tengah jalan ia mendapati beberapa teman monyet yang kala itu menyaksikan apa yang dia lakukan. Dia membawa buah yang begitu banyak. Dan teman monyet yang menyaksikan itu dia bertanya, "Hei kawan, kamu dapat buah dari mana?" Kira-kira dijawab nggak adik-adik? Nggak dijawab. Rahasia, rahasia. Kenapa rahasia? Kalau aku kasih tahu, nanti kamu akan berbondong-bondong ke sana. Nah, pohon yang ada buahnya nanti habis. Udahlah, nggak apa-apa kalau kamu nggak ngasih tahu. Tolong aku dikasih sedikit aja, dari pagi aku belum makan. Enak aja. Minta ini aku tadi manjat susah-susah. Cari sendiri dong. Wah, pelit kamu. Biarin pelit. Dan ia melanjutkan perjalanan. Nah, ketika dia melanjutkan perjalanan untuk menuju ke pohon di mana dia tinggal, ia ketemu dengan seekor anak monyet. Dan sebenarnya dia kasihan adik-adik. Kenapa? Anak monyet ini sudah hidup sebatang kara karena induknya baru saja meninggal beberapa hari yang lalu karena kelaparan. Nah, anak monyet ini pun juga merengek-rengek, minta supaya ia mau berbagi. Tolong dong aku dikasih sebutir buah yang kamu bawa. Emang kamu siapa? Aku anak monyet yang ibu saya baru saja meninggal beberapa hari lalu karena kelaparan. Tolong dong kasih aku sebutir saja, seharian aku belum makan. Cari sendiri, ini susah aku mendapatkannya, jawab si monyet itu. Nah, kemudian apa? Dengan cuek ia tinggalkan monyet kecil yang kelaparan itu. Dan sesampai di pohon di mana monyet itu tinggal, ia berusaha untuk membawa ke atas seluruh buah yang dia bawa. Kenapa tidak dibawa sedikit-sedikit ya adik-adik? Dia berpikir, waduh, ini kalau saya bawa satu persatu naik ke atas, nanti begitu aku di atas buahnya tak tinggal, tadi monyet-monyet yang pada mau minta itu ke sini, mungkin dia akan mengambil. Udahlah, tak bawa aja sekalian itu. Maka pada bersusah payah dia mencoba untuk memanjat pohon itu menuju ke sarangnya, ke tempat dia tinggal. Dan bagaimana adik-adik ketika dia memanjat ke atas untuk menuju ke sarang di mana ia tinggal di pohon itu, ia mengalami kesulitan karena ia hanya bertumpu pada satu tangan, tangan yang lain memegang banyak buah. Nah, suatu saat ia kehilangan keseimbangan dan gubrak. Apa yang terjadi? Dia jatuh. Tolong, tolong, gitu kan. Nah, teriakan minta tolong ini didengar oleh monyet-monyet yang ada di sekitarnya. Dan kemudian apa adik-adik? Monyet-monyet yang mendengar teriakan dari temannya ini segera menuju ke tempat di mana suara itu berasal. Dan ternyata apa? Didapatinya monyet yang tadi membawa banyak buah itu ternyata terkapar. Ada beberapa luka di tubuhnya karena tersangkut beberapa ranting. Bahkan ketika dia mencoba untuk membantu menggerakkan tangannya, tangannya pun sudah tidak bisa digerakkan. Tampaknya mungkin bisa jadi ada tulang yang patah. Nah, melihat monyet yang jatuh itu, teman-temannya tergerak oleh belas kasihan. Kemudian apa? Dia mencoba untuk menolong, merawat, dan ya buah-buah yang tadi dikumpulkan oleh monyet tadi disajikan, disiapkan untuk persediaan makan monyet itu selama dia sakit. Dan ketika buah-buah itu habis,
ternyata apa adik-adik? Dia belum bisa beraktivitas, dia belum bisa mencari makanan seperti biasanya. Dan itu pun kemudian ditolong oleh monyet-monyet teman-temannya tadi dengan mencarikan makanan di tempat lain. Nah, saat itulah kemudian dia mulai sadar bahwa sikap kikir, sikap pelit dan tidak mau berbagi itu ternyata telah mendatangkan petaka bagi dirinya. Dia berpikir, coba kemarin saya mau berbagi sehingga buah yang aku bawa ke atas tidak terlalu banyak, mungkin aku tidak mengalami penderitaan seperti ini. Kemudian ia minta maaf pada teman-temannya, teman-teman maafkan aku ya, kemarin aku tidak mau berbagi, aku terima kasih sekarang sudah kamu tolong. Nah, aku mau berubah, aku tidak mau pelit lagi, tetapi aku mau berbagi dengan teman-teman. Nah, ini adik-adik, satu kisah, satu cerita bagaimana ketika si monyet itu tidak mau berbagi. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, sesungguhnya kita juga harus melakukan sebagaimana yang tadi dilakukan oleh monyet-monyet yang baik hati tadi, yang banyak sekali jumlahnya dan mau berbagi, memberi perhatian, memberi kasih sayang, mencarikan makan saat monyet yang satu tadi tidak bisa melakukan apa-apa. Nah, oleh karena itu, sebagai anak-anak Tuhan yang juga sudah mendapat sesuatu, nah, sesuatu itu apa adik-adik? Sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang dunia tidak bisa berikan, yaitu keselamatan, maka kita pun juga harus berbagi dengan sesama kita, terlebih untuk mereka yang membutuhkan pertolongan, membutuhkan kepedulian dari kita. Bicara tentang berbagi adik-adik, nah aku kan belum punya apa-apa Pak Ros, aku belum punya penghasilan, aku belum bekerja. Ya, Pak Ros tahu adik-adik masih belajar, adik-adik dalam banyak hal masih dicukupi oleh orang tua. Tapi adik-adik saya kira juga tetap bisa berbagi perhatian, berbagi kasih sayang, menaruh kepedulian terhadap beberapa teman yang mungkin membutuhkan kepedulian. Mereka yang kesepian bisa adik-adik temani, mereka yang berkesusahan bisa adik-adik hibur. Nah, dan harus punya satu video. Video ini nanti akan menyampaikan pesan. Kalau berbagi itu apakah kita kehilangan ya gitu. Apakah ada sesuatu yang berkurang dari diri kita? Mari kita saksikan video berikut ini.
Nah, itu tadi adik-adik videonya. Bagus bukan? Video tadi kan bercerita tentang bagaimana ada orang yang lapar, kemudian pengen makan di sebuah rumah makan, dan ketika dia hendak menyantap makanan, ia melihat ada berapa anak yang tampaknya juga membutuhkan makan. Nah, kemudian diajak semeja makan bersama di warung itu. Dan itu dilihat, itu disaksikan oleh pemilik warung. Dan ternyata pemilik warung itu merasa tersentuh, terharu. Betapa baiknya orang itu memiliki kepedulian yang luar biasa. Sampai apa? Saat dia hendak membayar, karena rasa bahagia, rasa sukacita dari pemilik warung itu, dia menyatakan bahwa seluruh apa yang dia santap free, artinya gratis. Nah, yang melihat kebaikan kita dalam berbagi adik-adik tidak hanya pemilik warung, tetapi juga Tuhan. Dia pasti juga bersuka cita dengan apa yang kita lakukan. Nah, oleh karena itu, mari adik-adik kita mencoba untuk melatih diri, memiliki kesediaan untuk berbagi dengan teman-teman kita. Dan ingat, berbagi tidak membuat kita berkekurangan. Berbagi tidak membuat kita kehilangan. Pak Rus mau menutup dengan sebuah firman Tuhan yang tertulis dalam Kisah Rasul 20. Kisah para Rasul 20 ayat yang ke-35. Oke, adik-adik yang di rumah yang menyiapkan Alkitab bisa membuka dan membaca bersama-sama dengan Pak Rus. Pak Rus membacakan, adik-adik bisa mengikuti. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian, kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Pak Rus ulang, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Demikian adik-adik cerita tentang firman Tuhan, dan mari kita berbagi. Tuhan Yesus memberkati. Wah, bagus banget tadi Pak Rus. Bagaimana adik-adik? Tadi cerita yang disampaikan Pak Rus menarik bukan? Menarik. Ada hewan. Ada cerita tentang hewan apa tadi? Monyet ya, Pak Rus. Betul. Ada video juga. Betul. Dimana itu semua bercerita tentang indahnya berbagi. Iya. Betul. Saya mau Pak Rus nanti mau praktek berbagi. Oke. Mau berbagi apa saja saya? Iya, boleh. Apa yang bisa kita lakukan untuk menolong, membantu teman dengan berbagi bisa kita kerjakan. Baik ya itu Pak Rus ya? Iya, dan buat semuanya teman-teman yang ada di sini, ya semoga ini bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kita bisa mendatangkan sukacita dengan kesediaan berbagi. Tapi nanti cepat habis. Kayaknya Oh iya Pak Rus. Pertemuan kali ini pelajarannya sangat penting. Tadi Bu Marta lihat nggak videonya? Iya. Ketika ada yang mau berbagi kehilangan nggak tadi? Wah, justru Malah mendapatkan gratis. yang mendapat makan. Nah, itu cara Tuhan untuk mengembalikan apa yang pernah kita berikan bersama. Iya. Jadi adik-adik jangan takut untuk berbagi ya. Iya. Jangan beli. Ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Rus. Tuhan berkati semua dan juga adik-adik di rumah. Oke, selamat hari Minggu dan tetap sehat, tetap semangat. Monggo semuanya. Nah, adik-adik masih tetap semangat ya. Nah, sekarang waktunya untuk kita persembahan. Yuk adik-adik, siapkan uang persembahannya. Saya sudah Kak. Punya uang dan juga sudah nih. Sudah. Sudah siapa yang? Bentar, alhamdulillah. Oh iya. Oh iya, Mbak Siti lagi ambil kantong dulu. Kita mau beli apa ini
bawa persembahan ini sebagai ucap syukur kita kepada Tuhan lewat orang tua kita yang selalu mengasihi kita, selalu mencukupi kebutuhan kita. Kita akan kembalikan ucap syukur ini kepada Tuhan lewat persembahan. Oke, kita akan nyanyikan lagu Bawa persembahan. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Nah, adik-adik, kita sudah selesai nih Kak sekolahnya. Iya, sudah selesai kita. Kita sudah mengumpulkan persembahan juga. Sekarang kita mau berdoa lagi. Persembahan dan menutup. Kita mau panggil Pak Rus bareng-bareng lagi yuk untuk berdoa. Siap adik-adik? Yuk, kita panggil bareng-bareng ya. Pak Rus, Pak Rus. Hai semua, yuk kita kembali bersatu di tempat ini dan akan kita akhiri seluruh rangkaian acara sekolah minggu hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk penyertaan yang sudah Tuhan karuniakan selama kami melakukan kegiatan sekolah minggu online pada hari ini. Apa yang sudah kami dengar tentang cerita, tentang firman-Mu, kiranya boleh kami amalkan dan kami wujud nyatakan dalam kehidupan sehari-hari dengan kesediaan berbagi kepada sesama kami yang membutuhkan. Dan jika saat ini kami sudah mengumpulkan persembahan, mohon kiranya Engkau berkenan untuk menerimanya dan juga menguduskan, agar pemanfaatan dari persembahan ini akan mendatangkan kemuliaan nama Tuhan. Kami mohon berkat untuk kami semua, anak-anak-Mu sekolah minggu di masa pandemi COVID yang belum berakhir ini. Kiranya Engkau jagai kesehatan mereka. Dan jika besok pagi kami anak-anak sekolah minggu sudah harus memulai kegiatan belajar mengajar, kami juga mohon kiranya Engkau menolong kami, memberikan kepada kami kesungguhan dan keseriusan untuk mengikuti pembelajaran, agar kami dapat semakin memiliki pengetahuan yang lebih yang akan berguna bagi masa depan kami. Kami mohon pengampunan untuk segenap dosa dan kesalahan yang kami lakukan selama kami mengikuti sekolah minggu hari ini. Inilah doa kami pinta dan kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih Pak Rus. Kita mau nyanyi penutup, Pak Rus mau ikut bernyanyi Lagunya? Roti dan mentega. Karena roti dan mentega itu berpasang-pasangan. Saya pasangannya dengan siapa ini? Oke. Selamat bernyanyi dan selamat berpasang-pasangan. Oke, Tuhan berkati kita semua dan juga adik-adik. Selamat pagi dan tetap sehat. Monggo.
kita sudah di penghujung ibadah sekolah minggu kita. Selanjutnya apa ini, Kak Cynthia? Oh, belum aktivitas. Oh, mau ada aktivitas ya Kak Cynthia? Oh, ada aktivitas teman-teman. Saya penasaran loh. Tadi aku lihat Mbak Cynthia bawa sesuatu. Oh, Iya, iya. iya. Rahasia ya? Iya. Rahasia. Nyanyi dulu berarti ya? Iya, Oke. Nyanyi dulu, berarti kita disuruh nyanyi dulu. Ayo adik-adik berdiri, kita mau nyanyi pakai gerakan ini. Kita mau nyanyi lagu apa? Roti dan mentega. Di forum orang tua ya, adik-adik ya, jangan lupa. Oke. Yuk, kita mau makan puding dulu. Kita mau makan puding dulu, adik-adik. Sekolah minggunya selesai dulu. Ya, kita tutup sekolah minggu dulu ya, teman-teman ya. Sambil kita lihat aktivitas Minggu lalu, pas sekolah Ditonton sampai habis. Jangan lupa ya, minggu depan masih ada sekolah minggu online lagi adik-adik. Tetap semangat ya, tetap sehat ya. Dan semangat besok mau sekolah. Betul. Oke, kita mau makan puding dulu. Sampai jumpa deh.